Halo guys, kembali bersama gue di channel Uyulime Kun. Hari ini gue bakal marathon anime lagi, menjadi anime favorit gue di winter 2023 adalah Spy Classroom. Jadi ya, di episode kemarin ya bisa dibilang Lily ini ya kan diberi kesempatan gitu kan untuk apa namanya memperbaiki statusnya ya kan, karena memang dia ini dianggap sebagai murid yang gagal gitu kan. Nah, makanya kan akhirnya kan dia mendapat arahan untuk bisa bergabung dengan tim yang dimana berisikan beberapa banyak apa namanya orang-orang yang bermasalah seperti dia juga gitu kan, atau yang kurang lah seperti dia juga gitu kan. Makanya di sini terbentuklah sebuah tim yang dimana ini ada seorang sensei ya kan, yang dimana sensei ini apa namanya punya misi gitu kan untuk apa namanya ya kayak misi sulit lah, nggak tahu misi apa yang nanti bakal dilakukan oleh mereka semua. Tapi yang jelas ketika apa ya sensei menjelaskan beberapa hal gitu kan, namun mereka semua tidak bisa menerima dengan baik, kayak itu karena memang sensei ini agak rada-rada gitu, dan apa namanya dirasa bahwa senseinya ini gak bisa ngajar gitu kan, karena yaitu kan nggak mungkin kalau misalnya mereka semua dikumpulin tapi mereka nggak dikasih bekal gitu, atau nggak dikasih hal yang bisa diambil gitu oleh dari senseinya gitu kan. Makanya di sini Lily berinisiatif gitu kan untuk menyerang senseinya dan mengetes sejauh mana kemampuannya, tapi justru malah dia dibalikin gitu kan. Dan apa namanya si senseinya tahu kalau misalkan dia ini punya cara gitu untuk bisa apa membuktikan ke atau membuka apa ya bisa dibilang kemampuan lah atau potensi dari semua masing-masing karakter atau semua masing-masing personilnya. Dan ya diharapkan atau mereka harus melawan senseinya gitu loh, untuk apa ya biar dia tahu gitu loh, kira-kira ini kemampuannya si cewek ini apa, kemampuan si apa personil ini apa gitu. Jadi biar tahu gitu, agar nanti ketika mereka punya kekurangan bisa ditutupin dengan beberapa teman-teman yang gitu. Terbentuklah tim mata-mata yang nantinya bakal apa namanya menjalankan beberapa misi-misi penting gitu nantinya untuk kedepannya. Dan kita ngelihat apa yang akan terjadi di episode 2 kali ini. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 2 dari Spy X Classroom. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 2 dari Spy Classroom. Let's go. Ya, jadi semoga di episode 2 ini benar-benar epic gitu. Semoga aja sih. Karena memang kan ini kan bakal dihadapi oleh beberapa personil lainnya gitu kan, yang dimana kayak pengen tahu aja sih kekuatan mereka ini seperti apa gitu. Bahkan akhirnya senseinya kan menguji mereka gitu untuk menghadapi dirinya di ujian pertama ini gitu. Let's go. Siapa yang mandi? Oh, kaget loh, si MC yang kaget. gue pikir gue pikir heroin yang ternyata si MC yang mandi suwe. Oke, jadi dan dan mereka mau nangkap. hmm, opening, let's go, harus opening, come on, opening. Aduh, nggak ada opening, berarti belum ada opening ya. hmm. Oh, jadi nyerang bersama-sama ya, bukan 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 satu-satu gitu. Gue pikir bakal satu-satu gitu kan, nggak tahu nyerang bareng-bareng gitu ya. Mirip-mirip sama Assassination Classroom. hmm. Buat sensei yang menyerah dan lo menang. hmm. 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 Coba let's, let's go.
Emang Onesan the best emang. Kaget gua. Oh, lu darah-darah aja, ternyata ketumpahan sirup kali. Oke. Dan lu nyerang ketika senseinya lagi tidur gitu. Oh, surprise. Gagal, gagal. Oke, ini si Bilia coba nyerang dari belakang. Ya, tetap gagal. Dia masih mantau-mantau aja gitu kan. Oh, oke. Tiga orang langsung nyerang. Oke, pada saat mandi, apapun dilakukan cara ya kan. Ya, itu cara cara yang oke gitu. Gagal, 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 gagal. Gagal, gagal, gagal. Hmm. Damn. Oh, damn, cincinnya gede pas itu. Kayak yang lain biasa aja deh. Kayak cuma Lily doang yang malu gitu. Gue mer gue meragukan kalian gitu sebagai cewek gitu. Cuma kayak Lily doang yang gue kayak langsung nangkep. Kayaknya emang Lily doang yang normal gitu. Yang lain pada nggak normal gitu sebagai cewek. Nyantol lah. Mungkin karena feeling kali ya. Jadi mereka udah tidak menganggap sebagai laki-laki kali. Jadi makanya bodo amat. Gue nggak malu gitu ngeliatnya. Tapi beda sama Lily. Lily ngeliat Klaus dia tetap laki-laki gitu. Oke. Oke. Ini siapa? Ini siapa ini? Oh, mungkin adminnya kah? Gue nggak tahu juga. Tapi pada dasarnya ya Klaus Klaus sebenarnya ya pengen ngelihat kemampuan mereka gitu. Hmm, oke. Oh, ya, ya oke. Ah, ya agak dark sih.
Api unggun. Ya itu julukannya. Ya memang dia dia hidup, atau ya bisa dibilang diadopsi lah mas senseinya gitu. Langsung ditangkap. Ya, oke. Dibatalkan. Bukan hanya kita. Homura. Oke. Oh, die? Oh. Oh. Ya, this is legacy, man. Legacy agar tim itu tetap, atau ya agar tetap berjalan lah gitu. Mm-mm. Makanya akhirnya kan yang sama kelas doang gitu kan. Mm-mm. Ya. Hmm. Bahas tentang pribadi. Yes, bener. This is life is choice, man. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Ah, oke. Ada adalah orang-orang yang iya, ya. Mm-mm. Abang, abang kelas. Let's go. Kelas Aniki. Let's go. Hmm. Ntar ada yang pengen pengen gua bahas nanti di ending nanti. Ya. Ini menurut gua nih ada sesuatu yang sebenarnya ini bisa digoreng lagi gitu loh. Tapi nanti aja. Oke. Oke. Dan mereka langsung jalanin misi gitu loh. Langsung, nggak pakai nanti-nanti, langsung ya. Oh gila, coy. Wangi banget Lili. Kekaisaran Gal Gadot. Ini wangi banget coy.
emang nggak salah gue milih jadi sebagai waifu gue gitu di musim ini gitu. Ya so far belum ada opening ya, mungkin nanti di akhir ya bisa jadi dengan kredit biasanya kan. Oke. Hmm. Hmm. Oke. Nyamar kan, ya nyamar, jadi nyamar jadi paman tua gitu. Dan yang dilakukan oleh mereka semua yaitu awalnya nonton teater dulu gitu kan. Ya, this is Lloyd man, dengan segala caranya untuk menyamar gitu. Mm-mm. Hmm. Ush, the best ya, elegan tuh. Ada yang nyamar jadi maid ya kan, ada yang hmm, ya wajar lah, memang semakin apa ya, jadi kayak semakin kelihatan Shadow Garden ya gitu, ya kan, bagi-bagi tugas ya kan. Tapi MC-nya lebih ramah aja sih. Oke. Hujannya jelek banget. Oke, si Bilia nyamar gitu kan, mau ngapain. Oh gila, the best banget outfitnya. Outfitnya the best menurut gua. Hmm. Hmm? Langsung dicurigai. Oh oke, cuma diingetin doang udah. Cuma diingetin doang. Megang-megang, woi. Ntar megang-megang lu. Ah, oke. Hmm. Pegang-megang lu polisi cowok. Oh, who is this? Wah, langsung gila.
senseinya ya. Senseinya yang tadi yang ambil. Tapi pakai penyamaran yang berbeda lagi ya. Oh, the best Grete. Apa yang mau buka? Pintu rahasia. Wow, OP banget ya. Oh, itu seperti seperti ini sih, seperti informasi kayak ya 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 informasi spy kayak gitu, pakai kode-kode. Hmm. Hmm. Ya bisa dibilang ini ya misi pertama gitu kan, misi pertama mereka gitu kan sebagai itu. Buset ya, masih ke ini ya, masih was-was juga loh. Aku belum pernah sekalipun bahagia apa gimana? Berkumpul dengan banyak, berkumpul dengan teman atau gimana? Wah, oke. Oh, openingnya kayak oh oh I see, I see. Ini sebenarnya ada pesan tersirat banget sih yang yang terjadi di episode ini gitu. Iya 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 iya, I see I see. Oke. Oh enggak, ini endingnya nih, bukan bukan openingnya, endingnya nih. Hmm.
Oke. Lagu enak, tapi itu lagu ending sih tadi, gue yakin banget lagu ending tadi, karena bukan suaranya Mbak Nonok tadi. Judulnya juga bukan Tomo Sibi kan, kalau nggak salah judulnya Tomo Sibi deh, yang dari Mbak Nonok. Kok kayak ini ya, kayak kayak rokok ya, iya nggak sih? Iya nggak sih? Rokok tuh dilarang, tapi yang punyanya tidak gitu loh. Karena faktanya ya, ya udahlah, itu kalian tahu lah pasti apa yang gue maksud. Mm-mm. Memang gitu emang kalau senjata militer. Hmm. Mhm. Boneka neraka. Oke, let's go. Kita harus menunggu di episode 3 gitu kan, untuk melihat apa yang akan terjadi, apa namanya, pada mereka gitu. Ya jadi gue apa nih, gue bakal ceritain minusnya dulu apa minus plusnya dulu ya, mungkin ini ya, gue bakal kasih premisnya dulu atau apa yang terjadi di episode 2. Jadi episode 2 ini, jadi mereka ini apa namanya, bisa dibilang mendapat, sudah dapat inilah, sudah dapat kepercayaan ya kan, dari apa namanya, Klaus gitu kan, kalau misalkan Klaus ini orang baik gitu kan, dan Klaus sendiri apa namanya, masih ada rasa khawatir gitu terhadap mereka gitu. Jadi makanya kan akhirnya dia melakukan beberapa challenging lah, atau apa ya, semacam uh, apa sih namanya, tantangan gitu kan, agar mereka bisa ngalahin gua gitu. Makanya kan akhirnya kan uh, gue lupa tuh, bapaknya ya, mas Sesiunya apa bapaknya tadi ya, bilang kalau 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 bapaknya bukan itu, mau dari Yato ya, sorry, sisionya bilang kalau apa namanya, Klaus ini harus paham dengan sekitarnya gitu, dia tuh harus tahu gitu kok misalkan eh, perbedaan antara lu dengan mereka gitu. Makanya kan kenapa sih akhirnya eh, apa sih, si Klaus ini menjadi satu-satunya orang yang selamat gitu kan, di klan Homura, di pasukan Homura gitu, karena memang Homura sendiri kan adalah salah satu mata-mata paling terhebat, atau tim mata-mata paling terhebat lah yang ada di negara itu kan. Jadi makanya kenapa hanya Klaus yang selamat itu, karena memang bisa gue nangkapnya ada dua sih, antara Klaus memang OP banget, maksudnya memang dia jadi satu-satunya yang selamat gitu kan, atau memang dia ini dihadapkan dengan situasi yang genting. Jadi maksudnya dalam artian dia ini harusnya nih sebenarnya dalam keadaan kritis juga gitu, tapi karena orang-orang mempercayai Klaus gitu kan, makanya akhirnya kan dia harus meninggalkan mayat teman-temannya, dan akhirnya dia menyelamatkan diri gitu untuk menjalankan misinya gitu. Jadi makanya kan akhirnya hanya Klaus yang selamat gitu kan, di apa namanya, di misi ini, di misinya mereka, di misinya terakhir yang dijalani oleh Homura gitu, atau tim Homura ini gitu. Makanya Klaus selamat gitu. Nah, makanya gue punya feeling kayaknya ini yang kedua gitu loh. Jadi bener-bener si Klaus ini menyelamatkan diri dan meninggalkan teman-temannya gitu. Yaitu makanya akhirnya kan ini kan disinggung lagi kan di tim yang baru yang bernama Tomo Sibi ini, yang dimana berisikan Lily dan kawan-kawan. Nah makanya akhirnya si siapa namanya, Lily dan kawan-kawan jadi percaya dengan Klaus, kalau misalkan ya Klaus ini adalah dulunya mantan Homura gitu kan, yang membuat mereka semakin yakin kalau Sensei ini adalah orang yang terpilih gitu, orang yang terbaik gitu ya, yang nanti bakal membimbing mereka gitu itu. Dan makanya kan akhirnya kan mereka semua menjalani misi pertama ya kan, dan misi pertama mereka memperebutkan senjata biologis gitu, yang dimana disebut sebagai boneka neraka gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya mereka dibuat dua tim, dan akhirnya mereka bisa menyusup sampai sejauh ini gitu kan. Nah itu jadi intinya itu, jadi
mereka apa namanya langsung jalani misi pertama dan mereka langsung apa namanya percaya sama senseinya gitu kan. Dan gue maksud sih yang tadi apa yang disampaikan atau ya disiratkan gitu lah, atau pesan tersirat yang terjadi di bar tadi gitu loh, yang dimana mereka ini apa namanya tertidur karena mabuk gitu kan. Nah itu maksudnya dalam artian mereka tuh udah percaya sama Klaus, intinya seperti itu, mereka tuh udah percaya sama Klaus kalau misalkan apa namanya dengan apa namanya dengan mereka ini tertidur gitu kan, gue juga pasti ada yang jaga kok gitu maksudnya gitu. Jadi dalam artian aman gitu kalau misalkan mereka tertidur juga nggak ada yang ini kok, nggak ada yang jahatin mereka karena kan di dalam bar itu kan cewek kan tertidur semua dong, otomatis orang-orang yang nanti bakal masuk ke dalam bar itu kan pasti kan tahu bisa aja berbuat jahat gitu kan ke mereka semua gitu. Maka kan akhirnya kan mereka tidur bareng dan ngerasa yakin kok misalnya ada perlindungan dari Klaus gitu. Jadi kayak makanya itu kayak sebuah pesan tersirat aja sih. Makanya ketika di apa namanya kayak ada seseorang yang diingat oleh Klaus gitu kan, bilang kalau misalkan ketika mereka menunjukkan wajah tidurnya berarti artinya dia percaya sama lo gitu. Makanya kan akhirnya Klaus sadar dan akhirnya membuat surat kalau misalkan ya jatuhnya kayak sundere lah gitu, terima kasih gitu atas apa namanya atensinya karena sudah percaya sama gua gitu. Dan itu apa yang terjadi nanti di episode 3 dan gue berharap semoga episode 3 epic gitu. Lalu openingnya ya jujur belum ada, karena tadi itu bukan opening, gue yakin banget, karena bukan lagunya Mbak Nonok, itu gue hafal banget suara Mbak Nonok kamu bukan gitu. Tapi gue nggak tahu sih kalau ini ending siapa yang nyanyi gitu, soalnya judulnya juga bukan Tomoshibhi tapi Secret Base, nggak salah tadi gue nggak salah ya, pokoknya gitulah. Jadi kayaknya judulnya bukan Tomoshibhi, bukan. Jadi kayak gue yakin itu bukan dari Mbak Nonok, jadi makanya itu bukan lagu opening, itu lagu ending, gue yakin banget. Nah terus, ini kelemahannya sih menurut gue, ini kelemahan yang mungkin apa ya bisa dibilang menjadi kelemahan di episode ini gitu. Build up ceritanya menurut gua terlalu cepat. Jadi tadinya gue pikir mungkin bisa digoreng lagi gitu, dalam artian ada sesuatu hal yang mungkin bisa membuat kita tuh jadi terkesan gitu dengan mereka semua gitu. Nah kayak kan akhirnya di tim ini, di Tomoshibhi ini gitu kan, yang dilihatin itu ya cuman bagaimana Lily itu menunjukkan bijaknya gitu, atau menunjukkan apa namanya sesuatu hal yang apa ya membuat kita tuh percaya sama Lily gitu, atau membuat kita tuh yakin sama Lily kalau Lily itu adalah leader yang baik gitu. Itu. Tapi yang lain itu kayak masih belum kelihatan gitu. Ya oke lah, mungkin ada cara lain gitu kan yang nanti bakal dijelasin di beberapa episode depannya gitu. Cuman ya itu menurut gua ketika si siapa namanya senseinya diuji ya kan, senseinya tuh bilang kok misalnya lu harus kalahin gua, kalau misalkan gua menyerah berarti artinya kalian menang gitu. Itu kayak seolah tuh kayak sia-sia aja gitu. Jadi kayak misinya tuh kayak bener-bener atau latihan tadi itu bener-bener sia-sia banget. Jadi kesannya itu kayak pengen diburu-buru, pengen cepet menjalani misi pertama dan menjadi sebuah satu tim gitu. Itu sih. Jadi menurut gue itu build up ceritanya tuh terlalu terburu-buru gitu menurut gue gitu, karena bisa aja sih nanti bisa aja sih kalau misalkan digoreng lagi gitu kan. Jadi kayak mereka benar-benar full latihan gitu kan di episode ini, nggak apa-apa menurut gue itu walaupun emang terkesan lambat, tapi menurut gue ini akan jadi sebuah yang kesan yang nanti kita tahu gitu loh. Oh ternyata tuh Grete ini kemampuannya ini, oh ternyata si Bida seperti ini, oh ternyata si Monica seperti ini ya kan. Terus ya pokoknya banyak lah karakter lainnya gitu kan yang kita tuh tahu gitu kalau misalkan mereka ini punya kemampuan khusus gitu. Nah makanya ternyata jadi kesannya di episode ini tuh benar terburu-buru banget. Jadi mungkin nanti bakal ceritain nanti di beberapa episode kedepannya mungkin seperti itu. Jadi kayak nanti ada spesial tersendiri lah gitu, apakah nanti di pertengahan nanti kita akan tahu Monica tuh ternyata punya kemampuan khusus seperti ini, atau kreatif seperti ini, atau si Bia seperti apa gitu kan. Jadi mungkin bakal dibuat sambil berjalan seperti itu ya, mungkin seperti itulah, kita husnuzonnya seperti itu gitu. Tapi gue berharap semoga memang ada gitu. Kalau misalnya nggak ada, wah itu parah sih. Jadi bener-bener cuman ngasih tahu kalau satu tim ini bener-bener ya cuman ya udah gitu loh. Jadi kayak satu tim yang berkumpul rame-rame cuman jalani misi, dan itu akan terus diulang sampai 24 episode. Itu boring banget menurut gue. Jadi makanya semoga sambil berjalan ini episode, gue berharap semoga karakter-karakter itu bakal diceritain, dan nantinya semakin kesini misinya itu semakin berat.
gitu. Jadi gue berharap semoga tidak yang gimana-gimana gitu. Jadi harus konsisten sampai akhir gitu. Ya, menurut gue ini sajian yang oke gitu kan, tapi ya itu kesannya kayak seperti terburu-buru sih, dan kayak menurut gue bisa lebih digoreng lagi gitu. Ya untuk episode ini mungkin gue kasih 8 lah gitu, 81 lah, apa 82 gitu kan. Kemarin kan gue kasih 8 kan, gue kasih 81. Jadi kayak menurut gue oke, tapi yang bener-bener nggak terlalu wow gitu menurut gue untuk di episode ini gitu. Jadi wajar kalau misalkan adanya pembentukan atau pembentukan apa sih namanya, pembentukan tim ya kan, agar tim ini bisa menjadi lebih kuat gitu. Jadi ya itu sih kesannya, jadi kayak gue pengen ada ekspektasi seperti ini, tapi ternyata nggak seperti ini gitu. Makanya gue cuma kasih nambah 1 atau 2 poin aja sih untuk episode ini. Itu aja dari gue. Yang penting lupa subscribe, bisa komentar kira-kira anime mitor apa lagi yang kalian bahas yang paling aku suka. Kalau nggak suka tinggal dislike saja, notifikasi agar lu tidak ketinggalan video dari gue. Dan saya bertemu lagi di gue selanjutnya. Dan bye.